Sebelum kita mulai, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke. Eh, ada dua materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada aritmatika sosial dan persentase. Ini kok nggak bisa, nggak, nah, nge-freeze laptopnya. Oke. Eh, yang pertama kita akan bahas aritmatika sosial terlebih dahulu. Ini cuma satu slide ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya informasi-informasi yang aku yakin teman-teman pasti udah tahu, dan untuk materi ini tuh sebenarnya masih, ya ini kan materi kedua ya. Eh, kalau misalnya gabung sama kelas yang kemarin ya berarti teman keberapa? Ketiga apa keempat ya? Oke, lah, abaikanlah itulah. Jadi untuk aritmatika sosial ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kita pertama ada hitung dagang ya, ada untung dan rugi. Kondisinya kalau misal untung teman-teman pasti udah tahu ya, harga jualnya itu pasti lebih besar dari harga beli. Kalau misal rugi, harga jualnya itu kurang dari harga beli. Harga beli itu ada yang nyebutnya sebagai modal ya, modalnya, modal pembelian gitu. Nah, selain itu nanti kan ada bagian persentase ya. Nah, sekalian ya. Jadi untung dan rugi itu juga bisa dihitung untuk persentasenya ya. Misal untuk yang persentase untung. Nah, persentase untung itu cara hitungnya adalah harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli dikalikan dengan 100%. Nah, untuk yang rugi juga sama ya. Mirip-mirip ya maksudnya. Harga beli dikurang harga jual dibagi harga beli dikalikan dengan 100%. Jadi pembandingnya atau pembaginya gitu ya, pembaginya itu pasti harga beli. Karena kan kita ingin melihat eh, apa namanya keuntungan dan kerugian kan. Karena kan dikatakan untung sama rugi itu kan acuannya kepada harga beli gitu ya. Di penyebutnya itu pasti harga beli. Nah, pembedanya itu nanti di pembilangnya ya. Pembilangnya itu nanti sebenarnya ngikutin ya, ngikutin dari ini gitu ya. Kalau misalnya harga jual lebih tinggi ya berarti nanti harga jual kurang harga beli. Kalau misalnya harga beli lebih tinggi ya berarti nanti harga beli kurang harga jual. Nah, itu adalah untuk persentase untung dan rugi. Kemudian untuk diskon. Diskon kalau misal untuk yang satu kali diskon teman-teman pasti udah tahu caranya gitu ya. Sekarang untuk yang dua kali diskon, ini mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya untuk cara pengerjaannya. Kalau misalnya secara manual itu nanti dikalikan satu persatu gitu ya. Jadi katakanlah ada ya rumusnya dulu deh. Rumusnya itu ini. Nanti sekalian aku kasih contoh. A plus B di dikurang AB per 100. Gini caranya. Jadi kan biasanya kalau misal di pusat belanjaan gitu ya, kan biasanya ada price tag kayak gini ya, 30 plus 20 gitu ya untuk diskonnya. Nah, cara pengerjaannya ini tuh bukan di total ya, 30 plus 20 bukan. Bukan menjadi 50 bukan ya. Jadi nanti 30 plus 20 dikurang dengan 30 dikali 20 dibagi dengan 100. Dari sini dapatnya 50 dikurang 600 per 100. Berarti kan 50 dikurang 6. Maka dapatnya adalah 44%. Berarti diskonnya itu 40%. Sorry, 44%. Itu diskonnya. Oke. Jadi kalau misal dua kali diskon itu caranya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada bruto neto tara. Ini juga sebenarnya nggak perlu aku jelasin panjang lebar ya. Bruto itu penjumlahan dari neto tambah tara. Oke. Bruto berat kotor, neto berat bersih, taranya berat kemasan. Ya. Bruto berat kotor, neto berat bersih, tara berat kemasan. Nah, bunga itu sebenarnya kalau misal secara matematis itu ada dua. Ada bunga majemuk dan juga ada bunga tunggal. Nah, karena bunga majemuk itu complicated dalam artian kalau misal ada soal apa namanya bunga majemuk itu harus menggunakan kalkulator gitu ya. Maka
Untuk di TPA, teman-teman itu hanya belajar untuk yang bunga tunggal aja. Di mana untuk rumusnya adalah ini. MT sama dengan M0 plus B persen dikali M0 dikalikan dengan T. MT itu ada yang nyebutnya tabungan akhir, gitu ya. Ada yang nyebutnya tabungan akhir gitu ya. M0 itu ada yang nyebutnya tabungan tabungan awal atau modal awal gitu. Itu MT dan M0. B persen ya persentase dari bunga ya. Kemudian T itu waktunya gitu. Nah, ada hal yang ingin aku tekankan teman-teman. Jadi nanti kan B persen ini kan persentase dari bunga ya, yang mana nanti satuannya itu ada yang per bulan. Nah, tulisannya terlalu jelek. Per bulan. Ada juga yang per tahun. Per tahun. Nah, waktu juga sama ya, yang time. Ini kan juga satuannya ada yang bulan, ada yang tahun. Nah, yang pengen aku tegaskan bahwa nanti kalau biasanya itu eh, pas antara dikasih tahu salah satu dari ini atau dikasih tahu dua-duanya gitu ya. Nah, itu untuk satuan waktunya harus disamakan. Jadi kalau misal nanti yang diinformasikan pada soal itu persentase bunga per bulan, maka nanti T-nya harus dalam bentuk bulan ya. Jadi kalau misal ada perbedaan ya, misal bunganya dalam persentase per bulan gitu ya. Sementara untuk tahunnya dalam waktu satuan tahun gitu ya. Dalam satuan tahun. Nah, salah satunya harus ada yang dikonversi gitu ya. Entah yang persentase bulan ke bentuk per tahun yang mana nanti dikalikan 12 ya biar nanti persentase bunganya per tahun gitu ya. Atau tahun, oh ya ini tahun ini yang dikonversi ke dalam bentuk bulan gitu ya, dibagi 12 gitu. Intinya itu teman-teman harus menyamakan satuan waktunya. Ya, harus menyamakan satuan waktu. Itu penting. Oke. Contoh ya. Contoh misal kita contoh yang gampang-gampang aja ya. Misal duit persennya 2% per bulan. Kemudian untuk waktu menabungnya 1,5 tahun. Oke. Nah, kemudian naruh uang 200.000 gitu. Naruh uang awalnya ya. Nah, maka kalau misal disuruh untuk menghitung tabungan akhir ya, tabungan akhir setelah 1,5 tahun, gitu ya, berarti nanti rumusnya adalah kita terus ulang ya, M0 plus M0 dikalikan dengan B persen dikalikan dengan T. Kan gini, oh ya, ini kurang ini aku tambahin ya, aku kasih warna merah. Kurangnya apa? Sebenarnya kan ini bisa dikelompokkan, ada M0, ya kan? Berarti MT sama dengan M0 plus 1 plus sorry gini 1 plus nah gini B persen dikalikan dengan T. Nah gini karena ini ada M0 ya jadi bisa dikelompokkan. Nah sama halnya untuk yang ini ya di sini teman-teman bisa kita kelompokkan dulu gitu ya M0 dikali 1 plus B persen dikalikan dengan T. Oke berarti ini kan 200.000 tuh 1 plus nah di sini kan yang persentase dalam satuan waktunya bulan, yang time satuan waktunya tahun. Nah, kita ada tugas untuk mengkonversi gitu ya. Nah, yang paling gampang itu ini, kita konversi dalam bentuk bulan. Jadinya kan 15 bulan, ya kan 18 bulan. Nah, maka nanti di sini untuk yang ini ya, silakan nanti langsung diubah ke dalam bentuk desimal nggak apa-apa. Jadi 0,02 gitu kan. 2% kan kalau misalnya dibuat desimal kan 0,02 ya. Dikalikan dengan 18. Gitu. Jadi satuan waktunya harus sama ya untuk bunga dan time-nya. Oke, dari sini kita lanjutkan.
Ini berarti 1 plus berapa itu? 0,36 di 200.000, 1,36. 36 kali 2 itu 72, kali 2 berarti 2 di 2. Oke, itu ya teman-teman ya. Di seperti itu untuk aritmatika sosial. Udah, itu toh. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini ini aku tambahin di bawah deh. Satu faktor bersama. Harus sama. Oke, aman? Aman ya sepertinya ya. Kalau aman, kita lanjutkan untuk materi persentase. Nah, ini hanya istilah-istilah ya teman-teman ya. Cuman teman-teman juga harus tahu gitu ya untuk istilah-istilahnya ya. Yang pertama, persentase A terhadap B. Itu nanti model matematikanya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya untuk persentase A terhadap B, berarti A per B dikalikan dengan 100%. Ini kan persentase di sini. A terhadap B, berarti A-nya sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut. A persen dari B, ya ini biasa ya. Persen dikalikan dengan B. Terus A adalah, nah ini kan waktu itu udah pernah aku jelasin ya, kalau misal adalah itu tanda sama dengan gitu. A adalah B persen dari C. Yang bunga majemuk, kita nggak pakai bunga majemuk teman-teman. Kita hanya belajar untuk yang bunga tunggal. Untuk yang TPA itu kita nggak belajar bunga majemuk, karena tidak memungkinkan untuk dipelajari. Untuk apalagi untuk soal TPA ya, yang membutuhkan pengerjaan cepat gitu ya. Karena bunga majemuk itu dipastikan harus menggunakan kalkulator karena nanti eh, bentuknya itu pangkat ya, bukan yang kayak bunga tunggal. Jadi bunga majemuk itu hanya informasi aja kalau misal bunga itu ada dua tipe ya, bunga majemuk sama bunga tunggal. Gitu aja, Kak. Oke ya. Oke, sama-sama. Oke. Nge-freeze lagi sebentar. Nah, nah, eh tadi sampai C ya. Sekarang untuk yang D, persentase perubahan. Persentase perubahan itu sebenarnya tadi secara nggak langsung teman-teman untuk persentase untung dan rugi itu termasuk dari persentase perubahan. Karena dikatakan perubahan itu kan pasti ada dua hal ya, karena adanya kenaikan dan ada penurunan. Nah kan kalau misal kenaikan tadi berarti akan untung ya. Terus kalau misal penurunan berarti rugi gitu ya, penurunan ya. Nah, secara konsep dasarnya itu sebenarnya itu dihitungnya ya, besarnya perubahan dibagi data awal dikali dengan 100%. Kayak besarnya perubahan itu maksudnya kayak ini tadi, harga jual dikurang harga beli. Itu kan ada perubahan harga ya. Besarnya perubahan. Harga beli kurang harga jual juga perubahan, ada perubahan harga. Nah, data awal itu berarti modalnya lah. Kalau misal di sini ya, harga belinya. Nah, itu data awal. Atau bisa dikatakan referensinya itu pakai yang mana. Itu untuk penyebutnya dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian untuk persentase gabungan. Ini istilah-istilah gabungan itu sebenarnya bisa digunakan untuk menghitung nanti ya, kalau misalnya udah masuk materi kecepatan jarak dan waktu, nanti bisa digunakan untuk menghitung apa namanya kecepatan rata-rata. Itu apa namanya prinsip dari ini, dari hal-hal yang digabungkan lah. Secara prinsip itu sama ya, secara prinsip ya. Persentase gabungan itu X1% ya, X1% dikalikan dengan kuantitasnya, ya, N1 ditambah dengan X2% dikalikan dengan N2, kuantitas yang kedua, sampai dengan nanti banyaknya datanya, ya, atau banyaknya informasi ya, XN, dikalikan dengan XN.
N, suku Sn. Dibagi terhadap kuantitasnya, jumlah kuantitas seluruhnya ya. N2 ditambah dengan sampai dengan Mn, dikalikan dengan 100%. Nah, kalau misalnya nanti untuk kecepatan rata-rata, itu nanti nggak ada ini, nggak ada 100%. Karena ini kan persentase gabungan ya, persentase. Makanya tetap dikalikan dengan 100%. Untuk menunjukkan bahwa itu adalah persentase gabungan. Gitu. eh Contoh aja ya, biar teman-teman kebayang. Ini bikin contoh random aja lah ya. Misal apa? Ada hmm, ada beberapa, entah, bola lah, bola dalam keranjang. Persentase persentase semoga bisa dibaca ya. Persentase gabungan, persentase gabungan untuk bola apa ya? Bola di keranjang A. Nah, A itu, nah, persentase gabungan untuk, salah salah salah, kalimatnya salah. Persentase gabungan jika, nah, ada tambahan jikanya ya. Jika bola di keranjang A diambil 2% dari 200 bola yang ada di keranjang A ya, dan serta mengambil mengambil bola dari keranjang B sebanyak 3% dari 300 bola. Berapa persentase gabungan? Persentase gabungan, Masya Allah tulisannya. Gabungan jika bola yang diambil dimasukkan ke dalam keranjang baru. Paham ya? Untuk maksud soalnya ya. Bikin soal itu agak sulit sebenarnya. Jadi kan ada bola tuh di keranjang A sebanyak 200 diambil 2%. Terus ada bola di keranjang B 300 diambil 3%. Nah, dari pengambilan kedua keranjang itu nanti digabungin tuh. Ya, digabungin. Nah, itu nanti persentase gabungannya itu berapa gitu ya, persentase gabungannya kalau misalnya di total untuk kedua kedua keranjang tadi. Nah, sama ya untuk pengerjaannya, sama kayak yang rumus yang tadi, di mana nanti berarti kan 2% dari 200 ditambah dengan 3% dari 300 dibagi 200 tambah 300 dikali dengan 100%, ya kan? Terus di sini tinggal hitung biasa, berarti kan 4 ditambah dengan 9 bagi dengan 500 kalikan dengan 100%. Berarti di sini dapat 13/500 kalikan dengan 100%. Ya kan? Set, set. 13 bagi 5 dapat 2,6%. Berarti ini adalah persentase gabungan dari A dan B yang diambil.
Gitu. Oke, kalau misal ingin tahu berapa banyak bola yang diambil, yang dimasukkan ke keranjang yang baru gitu ya, yang dimasukkan ke keranjang yang baru berarti nanti ini teman-teman, banyak bola berarti 2,6 atau ini sebenarnya ini sih udah kelihatan ya, tinggal dikirakan aja ya. Oh, dijumlahkan aja ya, 13 gitu ya, nggak usah dihitung ya. 2,6 kali 500 gitu. Ya kan dapatnya kan 13 tadi ya, udah dihitung. Oke, itu jelas? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Aman. Kalau aman, seperti biasa, silakan untuk dicoba terlebih dahulu. Nanti untuk jawaban dari teman-teman silakan dijawab di kolom chat. Silakan. Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Tadi link absennya udah dibagikan. Yang lain? Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Eh, di sini ada dua karung. Sebentar, sebentar.
Sorry, ada telepon. Oke, tadi sampai mana? Hmm, membaca soalnya ya. Dua karung terigu masing-masing beratnya 15 kilo dan juga 25 kilo ya. Pada masing-masing karung terjadi penyusutan yang besarnya berturut-turut ya 2% dan 22,4% ya. Jika isi kedua karung tersebut digabung ya, persentase penyusutannya menjadi berapa? Nah, berarti kan kita hitung ya. Berarti pertama kita hitung masing-masing tadi sama ya. X1 dan kalikan N1 gitu ya. 2% dikalikan dengan berapa berarti? 15. Ditambah dengan 2,4% dikalikan dengan 25. Dibagi 15 tambah 25 dikalikan dengan 100%. Ya. Jadi kan di sini itu dapatnya 0,3 ya nggak? Iya, 0,3. 2,4 kali 25, 25 kali 25 itu 625, berarti 0,6. Berarti ini berapa? 40 kalikan dengan 100%. Dari sini 0,9 bagi 40 kalikan dengan 100%, maka dapat angka berapa itu? 90, kan gini ya. Ini 90 bagi 4. Eh, kok 90 sih? Sorry, 9 ya. Kan 10 kali 0,9 ya. Oke, 9 bagi 4 berarti dapat 2,25%. Oke. Eh, Kalau misalnya ada yang penasaran tadi kenapa aku bilang 24 24 kali 25, terus tadi aku bilang 25 kali 25 625, terus kok tiba-tiba dapat 0,6. Jadi gini teman-teman, logikanya 25 kali 25 kan 25, ya kan? Nah, 25 kali 24 itu aku cara ngitungnya gini. Simulasi di otak sih sebenarnya sih. 25 dikalikan 25 min 1. 25 min 1 kan 24 ya. 25 kali 25, 625. 625 kurang 25. Berarti kan 6. Terus gitu. Kalau aku pribadi kalau misal ada angka perkaliannya itu hampir mirip dengan angka kayak kuadrat ini ya. Ini, sorry. Ini ya. Ini kan hampir mirip kayak angka kuadrat ya. Nanti pakai pendekatan aku biasanya. Biar nggak kesulitan lah ngitung. Cuman ya emang harus hafal bilangan kuadrat sih. Oke, gitu aja. Eh, ada yang mau ditanyakan? Teman? Hmm. Lanjut. Untuk soal selanjutnya, silakan untuk dicoba. Oke, yang lain. Baru dua orang.
Mana yang lain? Oke, kita coba bahas ya teman-teman ya. Ini tuh soal-soal yang kadang kegocek biasanya. Aku coba lihat teman-teman pada jawab apa ini. Ya kan beda-beda. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Bukan ya. B, A, C ya. Ini ya, coba diperhatikan karena soal ini sering sekali salah pemahaman gitu. Mei menjual barang dengan harga ya, menjual barang dengan harga X rupiah. Harga belinya yaitu Y rupiah. Maka keuntungannya dihitung dalam persentase. Persentase untung itu adalah harga jual orang harga beli bagi harga beli dikalikan dengan 100%. Kan rumusnya kan gini. Kebetulan tanda persennya itu udah dipakai di sini. Maka di sini dihilangkan. Bukan 100-nya yang dihilangkan, tapi lambang persennya yang dihilangkan. Kenapa seperti itu? Nanti aku kasih penjelasannya. Ya, nanti aku kasih penjelasannya. Kenapa kok yang kalau misal udah ada lambang persentase di sini yang dihapus apa namanya yang dihapus cuma lambang persentasenya nggak 100-nya juga gitu, nggak angka 100-nya juga nggak dihilangin gitu. Nanti aku jelasin. Jadi di sini itu kan berarti X min Y dibagi dengan Y dikalikan dengan 100. Oke. Dari sini ini kan sebenarnya pecahan itu kan bisa dipecah ya, bisa dipecah. Jadinya kan X per Y min Y per Y. Ya toh? Dikalikan dengan 100. Oke. Jadi dari sini X min Y min 1 dikalikan dengan 100. Kita kalikan ya. Berarti kan 100 X per Y min 100. 100 X per Y kali 100. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, tadi kan aku atau ya, misal teman-teman apa namanya bingung bagaimana ini memecahnya. Sebenarnya sih hampir sama juga sih dipecahkan. Kalau misalnya nanti teman-teman ini hitung 100-nya ya, berarti 100 X min 100 Y ya per Y. Kan gini, ya toh? Nah, sebenarnya nanti tetap sama sih, tetap harus di apa namanya? Dipecah ya. Kalau misalnya dia ngerjain kayak gini. Jadi kan nanti coret dapatnya 100 X per Y min 100. Nah, tadi aku pengen menjelaskan kenapa kok walaupun ini udah di lambang persen tapi tetap dikaitkan dengan 100. Ini kita bangun logikanya dulu ya. Jadi misal ada harga 20.000 gitu ya. Harga belinya ya, harga belinya 20.000 terus dijual dengan harga 25.000 penjualannya. Berarti kan ini otomatis untung 5.000 ya, untung 5.000. Nah, kalau misal di soal ya udah ada lambang persentase kayak gini gitu ya. Dan teman-teman misal ngitung gini ya, berarti 20 min 25. Sorry, kebalik. 25 min 20 per 20. Teman-teman karena apa namanya menganggap bahwa kalau misalnya udah ada lambang persen seperti ini ya, seperti ini pada soal, itu nggak perlu dikalikan 100%, kita coba hitung aja. Ini kalau misal dihitung, berarti kan nanti dapatnya adalah 5 per 20. Ya. Dapatnya adalah seperempat. Seperempat itu adalah 0,25% berarti ya. Kalau misal persen ini dimasukkan. Ya. Jadi kan teman-teman nanti kan sebenarnya kan jawabnya cuma 0,25 ya. Berarti kalau misal kita masuk kepada soal, berarti kan apa namanya? Jawabannya kan 0,25%.
kan gitu ya. Padahal kalau misalnya teman-teman hitung secara penghitungan biasa gitu ya, ini 25 min 20 per 20 dikalikan dengan 100%. Kita menganggap bahwa apa namanya, ini kita hilangkan aja dulu. Kita ingin tahu gitu sebenarnya itu berapa persen gitu. Apakah benar 0,25%? Ya. Dari sini ini kan berarti tadi ya sama ya 5 per 20 dikalikan dengan 100%, maka dapatnya adalah 25%. Jadi, kalau misalnya teman-teman hitung, 25% dikalikan dengan 20, apakah benar dapat 5.000? Kan benar ya? 25% kan seperempat ya. Seperempat kali 20 kan 5.000. Dibanding dengan kalau misalnya teman-teman ngitung 0,25% dari 20, itu dapatnya adalah 0,5. Gitu. Jauh. Gitu. 0,5 apa 0,05 gitu. Jadi, walaupun sudah ada lambang persentase kayak gini, gitu ya, sorry, ini ya, ada soal, itu tetap dikalikan dengan 100 karena lambang persentase ini hanya menandakan itu nanti yang dihitung adalah persentase. Jadi pengali 100 ini tetap ada ya. Jangan dihilangkan kayak yang ini. Ini nggak ada pengali 100-nya. Jadi nanti malah jawabannya adalah 0,25. Padahal kalau misalnya kita hitung dengan baik, hasilnya itu harusnya adalah 25%, bukan 0,25%. Begitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu? Jadi penghitungannya hati-hati dan dipahami. Cukup jelas? Oke, aman? Aman ya? Oke, aman. Kalau aman, kita lanjutkan. Silakan untuk dicoba. Nah, ini nanti aku ajarkan ilmu pendekatan. Pendekatan dalam hal matematika ya, teman-teman ya. Bukan hal yang lain.
Mana? Baru satu orang nih. Eh, kita bahas deh, ya. Eh, jadi di sini caranya gini. Jadi kan di sini jika 9P per Q itu 16, di mana Q tidak boleh sama dengan nol. Ya ini pecahan ya teman-teman. Penyebut nggak boleh nol. 5P min 2Q dari 10P. Berarti kan kalau misal, sorry, ini kalau dituliskan 5P min 2Q per, ini kan persentase ya. 10P kalikan dengan 100%. Ya toh? Nah, dari sini teman-teman, karena ini penyebutnya adalah bentuknya P dan untuk pembilang ada komponen Q, maka yang Q ini kita harus ubah dulu menjadi P, menjadi P ya. Ini sering kali ku bilang nih ya, kalau misalnya ini penyebutnya P ya udah untuk pembilangnya nanti quote aja diubah ke P gitu ya. Nah, bagaimana mengubahnya dengan informasi yang ada di sini? Ya, tadi kan itu 9P per Q sama dengan 16, di mana nanti 9P sama dengan 16Q. Maka nilai Q-nya adalah 9P per 16. Oke, maka dari itu kita bisa kerjakan 5P dikurang 2 kalikan dengan 9P per 16 dibagi 10P dikalikan dengan 100%. Ya toh? Nah, dari sini berarti kan 5P min coret-coret 9P per 8 ya, dibagi dengan 10P kali dengan 100%. Maka dari itu, nah untuk yang pembilang kita samakan penyebutnya dulu. Berarti kan di situ 10 per 8P, ya kan? 9 per 8P bagi dengan 10P 100%. Oke. Nah, untuk yang pembilang dapatnya kan itu berapa? 31 per 8P ya, per 10P. Berarti kan dengan 100%. PP hilang ya. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya tulisannya kan gini ya teman-teman ya. Dibagi dengan 10 per 1. Ya kan? Kalikan dengan 100%. Biar teman-teman kebayang. Ya, berarti kan ini nanti tinggal dicari aja. Maksudnya kalau misal pembagian pecahan kan dibalik ya. 10 kalikan dengan 100%. Berarti 31 per 80 kalikan dengan 100%. Maka dari itu, ini, ini coret. Berarti 310 per 8%. Nah, ini aku ajarkan bagaimana menggunakan pendekatan tanpa melakukan coret-coretan. Oke, caranya sesuai dengan namanya ya, yang namanya juga pendekatan ya. Jadi antara penyebut atau pembilang yang paling enak didekatkan, gitu ya. Kalau misalnya aku pribadi, paling enak di sini adalah pembilang, apa namanya, pembilang yang didekatkan. Ini aku coba dekatkan menjadi 320 ya, pendekatannya ya 320 di mana ini nambah nambah 10 ya toh? Nah, kalau misal kayak gitu, berarti kan ini 302, sini aja deh. 3, isi kecil banget.
320 dibagi dengan 8. Ini pendekatannya. Ini kan persentase ya, persen. Berarti kan ini nanti mendekati angka 40%. Ya, mendekati angka 40%. Sekali lagi ya, ini aku perlu tegaskan. Pendekatan itu digunakan untuk memfilter jawaban, bukan digunakan untuk memastikan jawaban. Karena kadang-kala nanti kayaknya ada apa namanya? Ada kalanya kayak angkanya itu mirip-mirip gitu, tapi dengan dilatih insting itu nanti kita tahu kalau misalnya udah menggunakan pendekatan itu, oh jawabannya itu yang ini. Nanti kalau misalnya udah terbiasa di kelas sebelumnya udah kuajarkan ini pendekatan ya, untuk pendekatan pertama ini untuk yang pembilang ya, pendekatan untuk yang pembilang. Jadi kalau misalnya untuk pendekatan pembilang itu nanti ada caranya, nanti aku kasih catatan. Nah, kalau misalnya udah tahu kayak gini, hasilnya kan mendekati 40. Nah, pembilangnya tadi itu kan diangkat ya atau ditambah ya, ditambah 10 ya, ditambah 10. Maka perubahannya atau selisihnya ya, selisihnya dari angka 40% itu tidak akan jauh beda ya, tidak akan jauh beda. Nah, yang paling mendekati angka 40 itu adalah yang B. Cuma itu doang ya, yang lainnya itu jauh dari angka 40. Jadi teman-teman nggak perlu susah-susah melakukan coret-coret 310 bagi 8. Jadi teman-teman bisa menggunakan pendekatan. Kira-kira angka berapa yang enak diubah gitu, biar nanti penghitungannya itu lebih gampang. Entah itu pembilang ataupun penyebut. Nah, ini prinsip dasarnya. Kalau misal pendekatannya yang didekati adalah untuk yang pembilang. Ini kan yang pembilang ya teman-teman. Kalau yang didekati, ya, kalau yang didekati lebih besar, dalam artian di sini ada 320 ya, itu kan lebih besar ya. Lebih besar dari angka asli, nanti aku jelasin juga logikanya gimana, biar nggak terlalu menghafal eh, penjelasan dari ini. Angka asli, di mana aslinya itu 310, maka hasilnya kurang dari, ya, hasilnya itu adalah kurang dari yang mana di bawah dari 40 yang udah kita hitung tadi ya, yang kita simulasikan. Ini ya. Ini juga sebaliknya ya, kalau misal yang didekati itu lebih kecil dari angka asli, maka hasilnya adalah lebih dari. Logikanya gimana kok bisa kayak gitu? Ini logikanya. Kita pakai angka kecil aja biar teman-teman kebayang gitu ya. Pakai warna apa ya? Merah hijau. Ya, ini deh. Yang 2 bagi 4 sama 3 bagi 4. Karena kan ini mainnya kita main di pembilang ya. Berarti untuk penyebutnya kan akan sama gitu ya. Kita coba bandingin ya. Ini kan ini sama ya. Yang beda adalah pembilangnya ya. Yang beda adalah pembilangnya. Dua, kalau 2/4 ini kalau misal kita ubah ke dalam bentuk desimal itu kan 0,5. Sementara ini adalah 0,75. Di mana kan lebih besar yang ini, ya kan? Lebih besar yang ini. Jadi, kalau misal kita membandingkan untuk yang pembilang, ya, yang pembilang, kalau misal kondisinya adalah lebih besar, ya, yang didekati itu lebih besar, nggak yang ada pada kasus, ya, lebih besar ya. Misal angka aslinya apa namanya, angka aslinya 2 gitu ya. Terus kita dekati menjadi 3 misal ya, ini logika sederhana. Nah, apa namanya, yang didekati itu 3 di mana angka aslinya 2, maka hasil akhirnya pasti di bawah 0,75. Yang mana angka aslinya adalah 0,5 ini, hasil akhir aslinya. Ya. Jadi logikanya itu kalau misal pembilangnya akan semakin besar, maka hasilnya akan semakin besar juga. Kan logikanya kan ke arah sana sebenarnya, ke arah sana. Jadi kalau misalnya yang didekati itu lebih besar, maka hasil akhirnya sebenarnya itu lebih kecil. Di bawah itu kan, di bawah itu. Kayak misalnya ini tadi, 3 sama 2, kalau misalnya sama-sama dibagi 4 ya pasti akan lebih besar yang 3 bagi 4.
gitu dibandingkan 2/4. Jadi arah logikanya ke situ. Gimana teman-teman? Jelas nggak? Atau ada yang perlu penjelasan ulang? Ini menurutku strategi ampuh ya teman-teman ya, dan sering sekali aku gunakan untuk eh, dulu ya, sering aku gunakan untuk mengerjakan TPA dan apa namanya di kalau misal kuliah sih nggak mungkin ya, karena kan kuliah itu angka pasti, apalagi jurusanku statistika ya. Ya paling nggak biasanya untuk ngajar ataupun untuk kerjakan soal-soal TPA lah. Aku biasanya ini pendekatan. Aku jarang sekali menggunakan coret-coretan kertas gitu. Maksudnya menghitung kayak 310 bagi 8 gitu, ngitung sendiri itu. Lebih ke pendekatan atau enggak modifikasi penulisan. Gimana? Jelas? Untuk yang ini akan sering aku gunakan ya teman-teman ya untuk selanjutnya kalau misal nanti ada soal-soal yang emang perlu menggunakan pendekatan. Untuk materi ini terutama ya, nanti untuk beberapa soal selanjutnya juga masih menggunakan pendekatan gitu. Atau mungkin nanti kalau misal kan ini baru soal pertama ya, nanti untuk soal selanjutnya silakan untuk dicoba ya. Nanti Mas di nomor berapa ya? Aku lupa. Sebentar, nge-freeze. Nah, ini kalau nggak salah. Ini nanti menggunakan pendekatan. Ini enggak, ini hitung biasa. Oke, jelas? Oke. Ini pembilang kalau misalnya untuk nomor 5 nanti penyebut. Nah, udah aku spoiler ya. Tapi kita masuk ke nomor 4 dulu. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan untuk nomor 3. Nomor 4 tanpa menghitung, hanya melihat angkanya ya dengan jeli, itu teman-teman udah tahu jawabannya apa. Tidak mungkin jawabannya E ya. Nah, nah, udah ada yang jawab. Berarti udah nggak itu jawabannya yang mana. Tanpa menghitung. Nanti tetap ku jelaskan ya, yang logika dan juga apa namanya logika dan rumusnya lah tentunya ya. Karena kan kalau misalnya cuma rumus-rumus doang nanti kalau rumus-rumus doang, logika doang nanti takutnya ada teman-teman yang kurang paham gitu ya. Karena emang nggak menutup kemungkinan logika matematika itu nggak semua orang cukup menguasai, apalagi aku pun pribadi kadang juga ada kalanya ngeblank gitu ya. Oke, nah kita masuk ke logika dulu ya. Kalau misal di sini logikanya itu gini, teman-teman. Coba diperhatikan ya. Di sini kan untuk X itu kan 3,87% dari ini ya. Kemudian untuk Y-nya itu 24,75% dari ini gitu ya. Secara matematis itu kan tulisannya gini ya. Aku coba sambil nulis ya biar teman-teman kebayang juga gitu ya, logikanya kayak gimana. Kan kayak gini ya. Sementara untuk yang ini 24,75% kali 38,70. Angka ribuannya itu bisa bisa dikatakan relatif berdekatan. Walaupun selisihnya 1.000 lebih ya, tapi masih angka ribuan gitu ya. Masih angka ribuan. Jadi nggak ada 1.000 ya malah ya. Jaraknya nggak kok nggak ada 1.000 sih? Ada 1.000. Sorry, benar. Ada 1.000-an ya. Tapi angkanya nggak terlalu beda jauh gitu, masih di angka ribuan gitu ya. Nggak nyampe yang selisihnya sampai 10.000 atau bahkan berapa 8.000 5.000-an masih dikit lah gitu ya. Nah dari sini teman-teman logikanya adalah ini lihat ya, ini kan cuma 4% ya, kita belakin aja gitu 4% dari ini 2475. Sementara yang ini 25%, ya. Ini 25% dari 3870. Ini kok udah macet ya. 3870.
gitu ya. Jadi udah kebayang nggak? Ini 4%, ini cuma 4%, sementara ini 25%. Pastinya kalau misalnya kita logika aja, itu pasti akan lebih besar dari ini. Lebih besar dari ini. Lebih besar yang ini. Yang ini, yang mana ini punyanya si Y, ini punyanya si X. Ya. Berarti jawabannya udah jelas. Adalah yang A. Ya kan? Udah jelas banget tuh. Kalau misal dengan logika sederhananya seperti ini. Oke. Yang ini 4%, yang ini hanya 25%, hanya, bukan hanya ya. 25%. Perbedaannya cukup jauh antara 4% dan 25%. Dan ini pun angkanya malah 4% dikalikan dengan 2475, yang mana lebih kecil dari 3870. Otomatis akan lebih besar yang Y. Udah kelihatan gitu. Nah, itu adalah logikanya. Sekarang kalau misal secara matematis, ya kan mungkin ada kalanya mungkin angkanya berdekatan gitu ya. Nah, gini teman-teman, kalau misal sorry, yang Y si X ya. X-nya itu kan 3,7 per 100 dikalikan dengan 2475. Ya kan? Ini secara matematisnya ya. Nah, di sini aku ingin modifikasi penulisan aja. 3,87 dikalikan 2475 bagi 100. Jadi pembaginya geser. Karena kan ini prosesnya perkalian, jadi nggak ada masalah. Ya. Jadi 3,87 dikali 24,75. Sementara untuk yang Y itu kan 24,75 per 100 dikalikan dengan 8,70. Nah, ini juga sama, 2475 dikalikan 3870 bagi 100. Jadi aku geser, ya. Jadi kan dapatnya berapa tuh? 24,75 kalikan dengan 38,7. Ya kan? 38,7. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat bahwa 24,75, 24,75. Bedanya adalah pengalinya ya. Di sini dikalikan dengan 3,87, sementara yang ini dikalikan dengan 38,7. Berarti otomatis akan lebih besar ini dong. Karena pengalinya lebih besar. Ya kan dibandingkan dengan ini. Gitu. Jadi kalau misal eh, misal angkanya mungkin ya nanti kalau misal ketemu soal ini angka-angkanya terlalu berdekatan, coba dilakukan modifikasi gitu ya. Dilakukan modifikasi seperti seperti ini. Kuncinya di sini ya, harus mencari angka yang sama dulu ya teman-teman ya. Dibuatkan angka yang sama. Di sini kan aku samakan untuk bentuk yang 24,75. Biar nanti kita lihat dari pengalinya gitu. Kalau misal dari pengalinya selisihnya udah kelihatan beda gitu ya. Ini ya pasti jawabannya yang 38,7. Walaupun nanti ketemu ini tiga eh, eh ini misal yang ini ya. 37 3,71 misal ya, misal aja. Jadi kan tetap kelihatan ya bahwa 3,87 sama 3,71 ya gedean yang 3,87. Gitu. Berarti nanti lebih besar yang X gitu. Kalau misal angkanya kayak gitu ya. Jadi kalau misal untuk angka-angka yang berdekatan yang mana agak ragu dengan menggunakan logika, silakan menggunakan seperti ini untuk secara matematisnya. Oke, ada pertanyaan? Kirim link sebentar. Waduh, udah di atas banget ya ini. Copy nah itu untuk link absensinya. Yang belum absen silakan absen ya. Aman ya? Kalau ada yang mau dikonfirmasi? Silakan untuk dicoba nomor 5. Seperti yang aku bilang, nomor 5 ini sebenarnya bisa menggunakan pendekatan. Silakan untuk dicoba dulu.
Yang lain. Kita bahas ya pada jawab apa ini. Oke, pada jawab E. Oke, seorang anak bernama Oni membeli 27 kilogram minyak dengan total harga ya, 351. Sepertiga minyaknya dijual dengan harga 15.000 per kilo dan sisanya dijual dengan harga 14.000 per kilo. Berapa persen keuntungan? Nah, pertama kita coba hitung dulu atau harga penjualan ya. Total harga total harga penjualan. Yang pertama sepertiga dari 27 itu kan 9 ya. Dijual dengan harga 15.000. Dapatnya berapa itu? 15 kali 10 itu 145 berarti 145 150 berarti ini sepertiga. Terus sisanya berarti kan 9 berarti 18 ya. 18 kali berapa? Dikalikan dengan 14.000. Dapatnya, bentar, aku geser sini deh. 18 itu berarti berapa ya? 15 kali 20 itu 300. 300 berarti 252. Oke, kan? Ya nggak? Atau mungkin kalau misal soalnya berarti 18 kali 15. Iya, benar, 252 ya. Oke, ini di total dapatnya berapa tuh? 387. Oke, ini adalah harga penjualan, total harga penjualan. Berarti kalau misal disuruh menghitung persentase untung, kayaknya kebesaran deh tulisannya. Aku deh. Kan harga jual dikurang harga beli tuh, ya kan? Dikalikan dengan dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Nah, berarti ini aku tulis angkanya aja ya teman-teman ya. Angka ribuannya nggak aku tulis ya. 351 bagi dengan 351 dikalikan dengan 100%. Bentar, ini panjangan ini. Yang panjang-panjang. Nah, ini kan berarti berapa tuh? Yang pembilangnya itu 36 ya. 36 bagi 351 kalikan 100%. Nah, ini kan berarti 3.600 bagi 351%. Nah, ini yang ingin aku dekatkan adalah yang penyebutnya. Ya, ini aku dekatkan menjadi 360. Biar nanti 3.600 dari 360 dapatnya adalah 10. Jadi nanti akan mendekati 10%. Ya. Karena ini pembilang yang dibesarkan, maka hasil akhirnya itu nanti lebih dari 10%. Oke, bayang ya. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa, nah ini seperti yang aku bilang, yang di atas 10% kan ada dua tuh, ini sama ini, ya kan? Nah, ini insting ini harus diasah ya, biar tahu kalau misal jawabannya adalah yang ini. Kenapa seperti itu? Ini ilmu matematika emang. Jadi emang harus banyak latihan biar instingnya agak jalan lah. Ini kan selisihnya kan cuma 9 ya. Kenapa aku bilang cuma 9? Karena nanti ini selisih 9 ini kan untuk pembagi dari 3.600 ya. Satuan terhadap
ribuan. Berarti kan selisihnya kan jauh banget kan. Karena angkanya terlalu jauh itu, maka perubahannya itu akan sangat kecil sekali. Gitu. Jadi perubahannya akan sangat kecil sekali. Karena pembaginya itu, sorry, pembilangnya itu ribuan, sementara jarak antar pembilangnya 351 sama 360 itu sangat kecil, gitu ya, sangat kecil, cuma 9 doang. Maka selisihnya, ya selisihnya ya bisa dikatakan selisihnya ya, itu akan sangat kecil sekali, gitu teman-teman. Jadi nggak akan jauh dari angka 10%, yang mana di situ adalah 10,26%. Makanya tadi aku bilang kan bahwa pendekatan itu bukan untuk menentukan jawaban, tapi digunakan untuk memfilter jawaban. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa menggunakan pendekatan, misal nih masih ragu-ragu antara B sama E, ya udah berarti mau nggak mau teman-teman harus menghitung manual gitu, gitu teman-teman. Nah, uniknya soal TPA itu emang didesain ya seperti ini, karena kan TPA itu juga untuk mengasah logika matematika kan, makanya ada konsep pendekatan itu gunanya untuk ya mempermudah penghitungan dan kalau misalnya udah terbiasa apa namanya latihan soal gitu ya, nanti akan tahu pendekatan dari angka ini tuh berapa gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 10,26%. Nah ini untuk yang punya bid ya. Kalau misalnya tadi ini yang bilang, jadi di sini tuh nanti sebenarnya kebalikan dari pambilan tentunya ya. Kalau yang didekati lebih besar, dalam hal ini adalah 360 ya, maka hasilnya sorry, kalau yang didekati lebih besar, tiga di mana ini 360 dari angka asli, dari angka asli, sorry, yang mana di situ 351, maka hasilnya maka hasilnya itu lebih lebih dari, dalam hal ini adalah lebih dari 10%. Kenapa seperti ini? Kita coba bangun logikanya. Oke, logikanya gini teman-teman. Misal berarti kan kita mempertahankan untuk pembilang ya. Jadi katakanlah ada angka berapa? 4 deh, 5 aja deh. Oh, ya asli 5 sembarang. Terus gini, oke. Kalau misalnya kita bagi 5 sama yang ini kita bagi, kok nggak bisa. Nah, ini bagi 5, sementara ini bagi 4. Ya, kebalik deh. Biar di sini yang 4, ini yang 5. Biar kayak berurutan ya. Yang ini hasilnya adalah 1. Yang ini hasilnya 1,25. Jadi, kalau misal pembilangnya, sorry, penyebutnya semakin kecil, maka hasil akhirnya akan semakin besar. Kalau misal dilogikakan gini ya, kalau misal ada satu kue dan dalam ruangan itu ada 10 orang, gitu ya, nanti mungkin pembagiannya akan lebih kecil, ya, akan lebih kecil dibanding kalau misal di ruangan tersebut cuman ada 7 orang. Logikanya kan gitu ya. Jadi nanti besar pembagian kuenya akan lebih besar kalau misalnya hanya dibagi 7 orang dibandingkan dengan 10 orang. Itu sama halnya dengan matematika ini. Jadi kalau misal penyebutnya semakin kecil, maka hasil akhirnya akan semakin besar. Gitu ya. Gimana teman-teman? Cukup jelas? Atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu? Aman? Aman. Apa ini? Kajian bertanya, bagaimana jika pendekatannya bukan ditambah melainkan dikurang? Sama. Konsepnya sama. Jadi jadi kan aku nggak ini kalau misal pakai pointer itu nanti suaranya putus-putus.
Kan sama kan? Kalau yang didekati ini lebih kecil, jadi kan ini nanti lebih kecil. Lebih kecil kan berarti artinya itu dikurangi kan? Ya kan? Dikurangi. Jadi mungkin min 9 gitu ya, min 9 misal ya ini lebih kecil dari angka aslinya gitu ya. Maka hasilnya akan lebih ini kan lebih dari ya. Berarti nanti ini akan kurang dari. Jadi kalau misal min itu berarti nanti kan kondisinya itu kan yang didekati lebih kecil kan, lebih kecil dari angka asli ya. Maka nanti hasilnya adalah kurang dari 10% gitu. Itu sama halnya untuk yang ini, yang pembilang juga. Kalau misal yang didekati itu lebih kecil ya daripada angka asli, maka hasilnya adalah lebih dari gitu. Gitu ya. Lebih kecil itu berarti mungkin pendekatannya ke arah 300 gitu ya. Maka hasilnya ya akan lebih dari 40%. Oke. Kan yang pendekatannya ya berarti bukan 40% ya, ada akan di atas berapa gitu ya. Kayak misal tiga apa namanya 300 bagi 8 itu kan 3, sekian ya kan 3, sekian 3,75 ya kalau nggak salah ya 3,75 gitu ya. Atau 3, berapa lah ya itu pasti nanti akan di atas itu gitu hasilnya gitu 300 bagi 8 berapa 60 berarti bentar otakku agak ngeblank iya 375 iya 375 ya 37,5 gitu kan nah berarti nanti hasilnya akan di atas 37,5 gitu jadi gitu ya teman-teman ya gimana Kak jelas nggak Kak Dwi oke sama-sama ada lagi yang mau tanya atau konfirmasi wih wih wih, wih. Nah, baik nih oke Zin boleh disulang nggak ya yang aturan pendekatannya secara rinci untuk penyebut dan pembilang aturannya sebenarnya ini sih yang penyebut ya Kak ya yang penyebut aduh aku nggak bisa pakai ish. Yang penyebut itu tadi ya ini kan apa namanya dari angka aslinya kan 351 ya ini kan 351 sementara yang kita dekati itu 360 ya yang mana itu kan lebih besar ya kan nih yang didekati itu lebih besar ya 360 itu makanya ini kasih tanda kurung itu simulasinya dari sini 360 lebih besar dari angka asli ya angka aslinya 351 maka nanti hasil akhirnya gitu ya itu akan lebih besar ya, ini udah aku coba paling gampang untuk dipahami biar teman-teman tuh apa namanya nggak terlalu menghafal istilah ini karena kan ini sebenarnya bisa dilogika kayak tadi ya bisa dilogika kayak tadi misal ya tadi ya 5 sama pembilangnya kan sama-sama 5 ya menyebutnya itu 5 sama 4 gitu ya 4 sama 5 ini gitu ya. Ini kan nanti kan teman-teman bandingin ya misal ya nanti kan otomatis teman-teman akan membandingkan ya 51 sama 3.600 sama nah, kan gini nanti kan akan membandingkan. Ini aku coba pakai simulasi yang akan lebih gampang dipahami gitu ya. 5 bagi 4 itu nanti kan dapatnya 1,25. 1,25. Sementara ini kan dapatnya angka 1. Jadi semakin kecil pembilang itu nanti hasilnya akan lebih besar. Gitu ya, akan lebih besar. Ini kan bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya kita tadi menggunakan ini untuk alat bantu ya, yang mana dapatnya adalah 10, maka untuk ini pasti akan di atas 10. Akan lebih besar dari 10 gitu. Makanya kita tadi milih yang 10,26 karena tadi ya apa namanya penjelasannya karena jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 9 angka. Itu untuk yang pembilang. Sorry, untuk yang penyebut. Kalau pembilang itu ini tadi ya angka aslinya kan berarti kan 310 bagi 8. Sementara yang satunya lagi itu 320 bagi 8 ya.
Aku coba misalkan dengan angka yang sederhana juga. Misal ini berarti penyebutnya yang ganti ya. Ini dua, ini dua, ini tiga, ini empat, guys. Ini ya. Pembilangnya beda, penyebutnya sama. Ini, yang ini ya, ini jelas dapatnya adalah 40 gitu ya. Ya, jangan ke sini deh, ke contoh aja simulasinya ini. Ini dapatnya kan dua. Sementara yang ini dapatnya adalah 1,5. Ya toh? Jadi, kalau misal untuk pembilang, semakin besar angkanya, nanti hasilnya akan semakin besar. Jadi, yang mana tadi kita menggunakan alat bantu ini, angka bantu ini ya, 320 bagi 8, yang mana lebih besar daripada ini ya, 310 ini ya. Ya, 320 ini kan lebih besar daripada 310 ya. Maka hasil akhirnya pasti akan di bawah dari 40%. Karena 310 itu di bawah 320. Begitu. Maka ini penulisan sederhananya kalau yang didekati itu lebih besar, yang mana tadi kita simulasikan dengan angka 320, dari angka asli yang 310 tadi, maka hasilnya akan kurang dari 40%. Gitu, Kak. Jadi di sini tuh jangan ini aku buat istilah itu apa namanya? Istilahnya itu istilah yang aku buat ini memperjelas bukan memperjelas ya. Biar mudah dibaca aja kalau misal lupa. Nah, kalau misal logikanya ya ini tadi yang penulisan warna hijau tadi. Ini kan aturannya ditambah ya, Kak. Kalau misal cara ditekannya dikali sama aja konsepnya. Pendekatan itu tidak mungkin menggunakan perkalian sama pembagian. Pendekatan itu menggunakan pengurangan sama penjumlahan. Jadi pendekatan itu konsep pendekatan tidak mungkin menggunakan perkalian ataupun pengurangan. Gitu ya, Kak ya. Eh, nggak boleh pengurangan atau perkalian. Nggak boleh menggunakan perkalian ataupun pembagian. Itu nggak boleh. Jadi konsep pendekatan itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Karena sebenarnya pendekatan itu nggak ada konsep untuk perkalian dan pembagian. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Apa ada yang mau tanya lagi? Sekali lagi, konsep pendekatan ini aku harap teman-teman bisa memahami ya, bisa memahami karena nanti untuk tahap-tahap selanjutnya itu akan sering berguna sih, sangat berguna sebenarnya ini ya. Jadi, aku harap teman-teman nanti untuk latihan soal selanjutnya, kalau misalnya ketemu soal-soal pembagian, silakan mencoba sambil diasah ya konsep pendekatannya, biar nanti teman-teman terbiasa. Nah, selanjutnya untuk nomor 6, silakan untuk dicoba.
Oke, gimana yang lain? Oke deh, kita bahas ya. Soal ini sebenarnya bisa langsung menggunakan permisalan ya. Kita coba baca dulu ya. Sebuah perusahaan garment melakukan efisiensi dengan memutus hubungan kerja 20% dari karyawan. Memutus ya hubungan ya dari karyawan. Sementara, sorry, untuk karyawan yang bertahan, ya, gajinya dinaikkan sebesar 10%. Berapa persenkah penghematan yang eh, dilakukan perusahaan jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji? Sorry, ini teman-teman bisa menggunakan perusahaan aja karena kan informasi yang ada itu hanya angka-angka persentase kan. Nah, kalau misalnya menggunakan pemisalan, itu gunakan angka-angka yang mudah ya. Misal gaji 1 juta, misal walaupun ini di bawah UMR ya, pekerja jumlah pekerjaan misalnya 100 gitu. Normalnya itu kan berarti uang yang dia keluarkan untuk membayar gaji itu sebanyak 100 juta. Nah, ketika dilakukan efisiensi 20% untuk pemutusan hubungan pekerjaan, jadi kan di PHK ya, tinggal pekerjaan. Orang dulu pekerja, terus 10% gaji dinaikkan. Jadinya akan menjadi 1,1 juta. Ya kan? Nah, berarti hasilnya itu 80 kali dengan 1,1 itu dapatnya 88 juta. Jadi penghematan itu kan 100 kurang 88, maka dapat angka 12 juta. Yang mana kalau misal ini dibuat persentase ya udah sama. Misalnya adalah kok tiba-tiba 20%. Sorry, 12%. Gitu. Oke, kayaknya aman ya. Aman lah ya. Kita masuk ke soal terakhir. Silakan untuk dicoba. Yang lain,
Mas ya. Jadi di sini eh, seorang anak bernama Oni menabung sebesar 8 juta di koperasi yang memberikan bunga 10% tahun. Agar uang Oni menjadi 10 juta 80 ribu, berapa lama ia harus menabung? Ya, berarti kan ini rumusnya adalah MT sama dengan M0 ditambah dengan M0 kali dengan persen kali dengan T. Berarti di sini MT sama dengan M0 1 plus B persen kali dengan T. Oke. Nah, eh, apa namanya? Persentasenya ini kan dalam bentuk tahun ya, satuan waktunya. Ya, satuan waktunya. Nah, karena yang ditanya adalah T, bukan di sini adalah T, maka nanti hasil akhirnya adalah tahun ya. Walaupun di opsi jawaban dalam bentuk bulan, maka nanti hasil akhirnya dikonversi ke dalam bulan. Gitu ya teman-teman ya. Nanti ini 10 juta 80 ribu, ini 8 juta, satu plus persentasenya 0,04 ya. Oke, ya berarti. Nah, ini kan berapa angka, berapa, ini nol, eh, ya, nol, angka nol yang dihapus. Di 10 10 8 sama dengan 800 1 0,04 T ya. Berarti 10 10 8 10 10 8 10 0 0 8. Itu berarti 800 ditambah dengan 32. Oke. Berarti berapa tuh? 208 ya. Sama dengan 32. Berarti 208 bagi 32 sama dengan T. Nah, ini tentunya tidak bisa menggunakan pendekatan karena kita butuh angka eksak, maksudnya angka pasti ya, angka pastinya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk T-nya adalah 6,5 tahun. Ya, tentunya ini nggak bisa eh, menggunakan pendekatan karena kan kalau misal menggunakan pendekatan tadi kan apa namanya untuk memfilter jawaban. Nah, sementara kalau misalnya ini kan dapatnya kan tahun ya. Nah, sementara ini dapatnya dalam bentuk bulan, jadi kita nggak bisa menggunakan pendekatan di sini. Jadi pendekatan itu juga harus diperhatikan opsi jawabannya juga ya. Nggak perlu di screenshot Kak. Eh, apa namanya PPT ini tuh aku share kok ke adminnya. Nanti minta aja ke Kak Yoga ya, ke admin grupnya. Aku tuh kalau misalnya ngajar selalu nge-share PPT-nya. Nggak tahu nanti biasanya sih di upload di website juga ya. Jadi nanti apa namanya teman-teman nggak perlu nge-screenshot ya. Nanti kalau misalnya di website belum ada, minta aja ke admin grupnya atau ke Mas Yoga itu. Karena aku selalu ngasih PPT-nya. Oke, sampai mana tadi? Oh ini. Sampai ngeblank juga aku. 6,5 tahun ya. 6,5 tahun ini kita konversi ke dalam bentuk bulan. Jadi 6,5 kalikan 12. 6 kali 7, 72. 72 sama setengahnya 6, berarti 78 bulan. Ya, apa sih? Bulan. Nah, mana berarti? Yang B, teman-teman. Begitu caranya. Ini sih aku yakin, kalau ini emang harus hafal rumus ya, mau nggak mau ya. Kalau yang ini emang, karena ya rumus banget yang ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait soal-soal yang udah kita bahas? Wih, masih ada satu ternyata teman-teman. Kirain terakhir loh. Oke deh, silakan untuk dicoba. Ternyata masih ada satu lagi. Kirain ini yang terakhir. Ini gue jelasin aja deh. Baca baca dulu soalnya. Nanti ku jelasin cara pengerjaannya. Langsung aja.
Paling nggak, tapi teman-teman paling nggak baca soalnya dulu biar tahu penjelasannya gimana gitu ya. 1 menit kelamaan ya, tapi nggak apa-apa lah, baca dulu. 30 detik deh. Oke, cukup ya. Oke, aku jelaskan. Dari sebuah di sebuah sekolah 46% tenaga pengajarnya adalah laki-laki. Oke. Dari situ itu dulu deh ku jabarin. Eh enaknya gimana ya? Baca semua soal dulu. Di sebuah sekolah 46% dari tenaga pengajarnya adalah laki-laki. Jika 60% dari tenaga pengajarnya sudah menikah dan 70 70% dari tenaga pengajar yang sudah menikah adalah laki-laki. Tenaga pengajar perempuan yang belum menikah itu berapa persen? Oke, wah udah ada yang jawab. Mantap, mantap, mantap. Nah, gini teman-teman, logikanya ya. Kita menggunakan permisalan aja. Karena ini semuanya adalah atau persentase, maka kita anggap jumlah pengajarnya ada 100. Gitu ya. Nah, di sini kan dibagi tuh, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya kan? Dibilang bahwa tenaga pengajar laki-lakinya adalah sebanyak 46%, berarti kan 46 orang. Sementara untuk sisanya berarti perempuan ya, 54 orang. Gitu ya. Nah, terus untuk kalimat kedua ya, jika 60% dari tenaga pengajar itu sudah menikah, berarti di situ kan, nih, aku buat, nah, ini menikah, menikah, merit aja deh, biar nggak kepanjangan. Merit, ya, nggak usah baca Inggris menikah aja. Menikah, ini single, gitu ya, single. Yang menikah tadi udah 60 orang, berarti saya 40, kan? Nah, terus di situ kan udah pada jawab ya, bagus ya. Sebenarnya kalau misalnya ada yang paham nggak apa-apa ya, ini tapi aku jelaskan langsung. Di situ kan 70% dari tenaga pengajar yang sudah menikah itu laki-laki. Berarti kan ini ya, kita percaya ada laki-laki, ini juga ada perempuan. Nah, berarti untuk yang laki-laki itu kan sebanyak 70% dari yang sudah menikah. Berarti 60 dikali dengan 70%. Berarti intinya ini 42 untuk yang laki-laki. Berarti untuk sisanya, karena ini sudah 42, berarti ini dapat 18 untuk yang perempuan. Ya, 18 itu udah menikah. Berarti kita masuk ke sini. 18 sudah menikah. Ini merit. Menikah. Ya, menikah. Berarti untuk sisanya itu 54 dikurang 18. Sebanyak 36 ini masih single. Ya. Jadi jawabannya adalah yang gitu. Cara logika pengerjaan. Gimana, teman-teman? Jelas untuk alurnya? Atau mungkin ada yang perlu dikonfirmasi? Aman. Oke, mantap. Gitu ya, jadi ya emang namanya juga TPA, jadi emang banyak logika matematikanya yang harus jalan. Jadi eh, serunya TPA itu sebenarnya kalau misal udah paham alurnya itu gitu teman-teman. Logika matematika, terus nanti pendekatan, terus nanti ada juga ya yang lebih seru lagi itu sebenarnya logika logika gambar sebenarnya yang lebih seru. Tapi ya itu
tergantung dari soal juga ya. Saking serunya kadang sulit untuk dikerjakan gitu ya. Oke, untuk malam hari ini mungkin itu aja teman-teman. Kita ketemu lagi kapan ya? Aku tuh jadwal jadwal ngajarnya kebetulan ini hampir tiap hari, jadi aku nggak bisa bedain ketemu lagi sama teman-teman itu di di hari apa gitu ya. Pokoknya nanti akan ketemu lagi ya, akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan, mungkin aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Aku animating for all ya.